Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni nih. Di sini ada Kak Zafira Ferrari. Di sini Kak Zafira mau ngapain nih? Kita mau ngebahas apa nih Bu sama Kak Zafira hari ini? Kita mau ngebahas tentang prodi ilmu politik dan pemerintahan UGM. Nah, sebelum kita mulai mungkin Kak Zafira sapa-sapa adiknya dulu dan perkenalkan diri, silakan. Halo semuanya, nama aku Zafira Ferrari. Seperti yang Bu Lina udah jelasin, aku mahasiswi semester 7 Politik dan Pemerintahan UGM. Oke, berarti saat ini kesibukannya apa Kak? Sekarang baru mulai skripsi. Mulai skripsi. Oke, langsung saja nih. Mungkin kita flashback dulu nih. Kak Zafira ini kan masuk UGM jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Masih ingat nggak sih dulu jalur apa masuknya? Aku waktu itu jalur UTUL. Jalur UTUL UGM ya. UTUL tuh ujian tulis UGM gitu. Nah, berarti Kak Zafira kan S1 ya, UTUL UGM-nya S1. Kemudian kalau kenapa sih alasannya masuk milih FISIP gitu, milih ilmu politik dan pemerintahan dan milihnya ke UGM gitu. Alasannya kenapa? Sebenarnya dulu kepengen masuk hubungan internasional. Oke, Cuma udah HI. tiba hubungan internasional di jalur SNMPTN, SBMPTN tuh gak ada yang keterima. Oke. Terus waktu itu ada salah satu anak UGM, ada kelompok anak UGM yang datang ke 14 Sosialisasi ya dulu. Oke. sosialisasi. Terus salah satunya mahasiswa jurusan politik pemerintahan. Oke. Terus dari situ baru tahu bahwa oh ternyata ada politik pemerintahan, dan ketika nyoba UTUL akhirnya yaudah deh nyoba itu aja, siapa tahu keterima. Oke, tapi sebelumnya Kak Zafira udah kepikiran pengen politik dan pemerintah atau enggak, atau benar-benar pure pada saat ada sosialisasi UGM kayak insight-nya langsung ke situ? Sempet udah kepikiran politik sih. Cuma kayaknya belum nyoba. Kayak belum mantep gitu ya. Nah, pas ada sosialisasi makin mantep gitu. Nah, mungkin itu kan Kak Zafira nyoba di UTUL UGM. Tapi sebelum UTUL UGM itu Kak Zafira nyoba jalur lain nggak sih? Nyoba Apa aja mungkin yang dicoba? SNM, SBMPTN. SNM, SBM, terus yang jalur-jalur mandiri rapot kayak USMI IPB, mungkin PMDK UNS, Unsut nyoba. Unsut, oke. Brawijaya. Unbrau, oke. Terus SBMPTNP juga saya nyoba yang pariwisata. Oh, pariwisata, oke. Dapat? Enggak. Enggak. Berarti benar-benar yang dari sekian banyak yang dicoba, yang dapat itu yang UTUL UGM ya Kak ya? Oke. Nah, kemudian di UGM ini kan menariknya adalah ilmu politik dan pemerintahannya jadi satu ya Kak? Iya. Ini masuk dalam FISIP kan? Iya. Kenapa sih Kak, mungkin tahu nggak sih bocorannya? Kalau di PTN lain kan ilmu politik aja, kalau ilmu pemerintahan aja, kalau di UGM nih politik dan pemerintahan jadi satu. Sebenarnya dulunya namanya ilmu pemerintahan. Cuma beberapa tahun belakangan ditambahkan ilmu politik dan pemerintahan karena setahu saya dari dulu kajian pembelajarannya pun udah mencakup politik, bukan cuma pemerintahan yang lebih ke teknokratis administratif yang kayak birokratis gitu, tapi udah masuk ranah-ranah politik juga. Jadi akhirnya supaya jelas dibuat aja satu politik dan pemerintahan. Oke, jadi udah dapet dua-duanya ya Kak ya. Kalau di PTN lain kan dia terpisah gitu. Nah, malah lebih enak ya belajarnya ya. Nah, terus apa Kak yang dipelajari di ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri? Sebenarnya banyak banget yang dipelajari, dan ada mata kuliah yang nggak nyangka bakal dipelajarin juga di politik pemerintahan gitu. Karena ketika dengar politik pemerintahan kayaknya berat banget. Kayaknya harus politik pemerintahan semua gitu. Kita belajar banyak, kayak kita belajar soal masyarakat sipil, belajar hak dan kewarganegaraan, tentang kemanusiaan gitu. Terus kita belajar ekonomi juga dari perspektif politik. Banyak sih, dan ada yang mencakup kayak politik perbatasan yang khasnya anak HI gitu. Belajar juga ini ilmu politik dan pemerintahan ya Kak. Jadi ternyata banyak banget yang dipelajari. Nah, kemudian Kak, kan Kak Zafira udah semester 7 nih, artinya udah mau 4 tahun ya Kak ya. Udah banyak lah nano-nanonya yang dijalanin selama 4 tahun ini kurang lebihnya. Apa sih mungkin suka dukanya selama kuliah di ilmu politik dan pemerintahan di UGM?
Kalau sukanya banyak sih, karena apa ya, bisa nyobain banyak hal baru. Kayak aksi-aksi yang tadinya nggak berani kayak gitu. Aksi apa kak yang diikutin? Yang paling inget tuh dan pertama kali ikut dan berkesan banget waktu Jaya Memanggil itu tahun 2019 itu. Iya. Itu rame Kak banget. Zafira ikut itu, turun ke lapangan? Ikut. Oke. Itu menarik banget ya kak? Iya, dan apa ya, banyak apalagi kita ngadain lomba-lomba gitu, jadi banyak ketemu anak-anak visipol dari berbagai macam universitas dari seluruh Indonesia gitu. Kalau dukanya apa ya, sebenarnya nggak terlalu ada sih yang kerasa kayak duka gitu. Nggak kerasa kayaknya, karena enjoy gitu kali ya kak ya. Nah cuma mungkin ada lah kesulitan atau hambatan atau apa sih ya, kesulitan yang selama ini dihadapi tuh apa gitu, mungkin pasti ada kan? Mungkin public speaking. Kenapa tuh kak? Karena apa ya, public speaking itu benar-benar dibutuhin di mata kuliah ini gitu. Bukan di mata kuliah, di seluruh pembelajaran politik pemerintahan, karena kita benar-benar harus aktif ngomong, berani bicara di depan puluhan orang kayak gitu. Dan Kak Zafira melakukan itu? Iya, walaupun awalnya agak sulitnya apa tuh kak, kendalanya? Karena saya agak pemalu. Dan gak mikir bakalan seaktif itu. Tapi kalau sekarang karena terbiasa, jadinya itu udah biasa, udah jadi makanan sehari-hari ya kak? Iya benar. Udah nggak malu lagi kan kak? Insya Allah enggak. Tapi nervous masih ada lah ya? Iya. Jadi terbiasa. Nah kemudian kalau misalnya prospek kerjanya di ilmu politik dan pemerintahan, ya pasti orang awam bilangnya ya pasti terjunnya ke politik dan pemerintahan lah gitu kan. Tapi ada nggak sih kak spesifiknya prospek kerjanya ini apa gitu, yang lebih banyak mungkin kan sebagai calon lulusan sarjana ilmu politik dan pemerintahan pasti kan lebih tahu nih apa aja sih mungkin yang bisa di ranah kepekerjaannya. Untuk pekerjaan ya udah pasti ke area politik pemerintahan itu, di birokrasi pemerintahan, terus organisasi-organisasi non pemerintahan kayak koperasi, apa namanya, KPK. Kemudian banyak macam sih, dan kita juga bisa masuk ke ranah hukum. Banyak juga saya tahu yang masuk ke ranah hukum. Terus dan yang menarik, saya pernah dapat mata kuliah namanya politik keuangan negara kalau nggak salah, atau dan masyarakat ekonomi gitu. Salah satu dosen itu juga kerja sebagai analis perusahaan. Jadi biasanya analis perusahaan kan dari orang-orang ekonomi. Tapi ternyata ada juga banyak perusahaan yang membutuhkan analis dari yang punya background politik. Kayak gitu sih. Ya. Jadi ternyata banyak juga yang nggak cuma di ruang lingkupnya, nggak cuma di pemerintahan aja, tapi mungkin bisa juga di perusahaan, cuma lebih ke sudut pandangnya tetap politik ya. Gitu. Nah kalau Kak Zafira sendiri pengennya jadi apa nanti setelah lulus? Kan udah skripsi nih. Aduh, saya juga masih nggak tahu sih, masih mencari-cari yang kira-kira di ranah apa. Tapi minatnya ada nggak sih kalau di politik pemerintahan tuh kayak penjurusan ya, mungkin kayak peminatannya ada nggak? Peminatannya lebih ke peminatan mata kuliah aja, tapi kita tuh dibagi dengan 3 ranah. Jadi ranah yang pertama itu state, ranah pemerintahan. Yang kedua intermediate, ranah parliamentary gitu. Yang paling bawah ranah society, ke masyarakat. Jadi pilihan mata kuliahnya tuh terbagi dalam 3 ranah itu. Kita bisa milih ke salah satu dari 3 tersebut. Nanti tergantung, kalau kita milih salah satu itu pasti mata kuliah unggulannya atau mata kuliah khususnya ada berbeda-beda ya kak? Atau tetap sama? Jadi bukan kita ngambil pas di semester berapa kita ngambil, aku mau ngambil state, aku mau ngambil society gitu, enggak. Tapi lebih ke setiap mata kuliah itu udah ada kayak masyarakat sipil itu berarti mata kuliah yang tercantum ke ranah society. Mata kuliah birokrasi itu berarti mata kuliah yang masuk ke ranah state. Jadi tergantung kita aja, nyoba-nyoba aja semuanya untuk tahu kita tuh cocoknya di ranah apa sih. Tapi semua dipelajari berarti?
Yang tiga state itu apa tiga tiga ranah itu? tiganya dipelajarin. Oh gitu. Mungkin tinggal dispesifikkan kalau misalnya tadi ranahnya masyarakat berarti ke Nyoba-nyoba ke mata kuliah yang di ranah masyarakat. Oke, jadi biar lebih membuka gambaran kita juga ya Kak ya. Nanti setelah lulus kita mau pandangannya mau kemana nih gitu, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya nih Kak, adik-adiknya ada yang pengen ngambil ilmu politik dan pemerintahan. Kira-kira hal apa aja sih yang perlu disiapin nih dari sekarang? Atau mungkin nilainya atau apanya gitu? Soal nilai kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Oke. Lebih ke persiapan public speaking tadi. Oke. Terus kemudian baca banyak hal. Oke. Karena mulai dari novel-novel aja tuh kita penting buat baca-baca kayak gitu, karena dari mata kuliah pun sering kita nonton film kartun untuk melihat tuh dinamika perpolitikannya seperti apa sih, di kartun pun ada gitu. Jadi nggak semuanya harus soal politik, tapi kumpulin pengetahuan seluas-luasnya aja itu udah cukup. Nah kalau misalnya untuk jurusan ilmu politik dan pemerintahan sendiri nih Kak, itu hanya untuk anak IPS atau anak IPA boleh? IPS IPA boleh. Berarti temennya Kak Zafira pun di dalam kelas itu ada yang anak IPA juga? Ada. Cuma mungkin nanti bedanya di jalurnya ya? Jalurnya kalau jalur senam PTN, kalau anak IPA ngambil Ilpol mungkin agak sulit ya. Tapi kalau mungkin SBM kan bisa tuh anak IPA sosum atau IPC gitu kan. Atau kayak Kak Zafira nih milih UTUL gitu kan, jalur UTUL ini bisa IPA IPS gitu ya Kak ya. Itu berarti nggak masalah ya IPA IPS, yang penting tergantung passion dan minat kalian nih nanti. Nah kemudian kalau keketatan prodi untuk jurusan ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri Kak, di UGM tuh seperti apa sih? Apa ketat banget atau gimana Kak? Ketat dalam hal keseharian. Dalam hal ini kita masuk ke sana, misalnya adik-adiknya pengen masuk ke sana tuh, keketatan prodinya tuh seperti apa? Yang saya tahu lumayan ketat ya. Lumayan ketat. Karena waktu saya masuk sih, setahu saya pasti grade-nya lumayan tinggi, masih setara sama HI atau masih di bawahnya. Jadi lumayan susah. Terus kalau untuk pada saat belajar sendiri Kak, untuk kebijakan aturannya kan sebagai calon mahasiswa, calon lulusan ilmu politik dan pemerintahan kan tentunya nanti kan ruang lingkupnya kan ke tatanan formal ya Kak ya. Gimana untuk keketatan dan aturannya? Kalau untuk aturannya sendiri, sebenarnya yang saya rasain di jurusan saya itu nyantai banget. Karena kayak kita nggak ada rasa tekanan formal, saya nggak ngerasa itu, karena sama dosen-dosen pun kita manggilnya Mas Mbak. Terus pakaian pun nggak harus rapi, nggak harus kemeja gitu. Kita pakai kaos, pakai celana jeans juga. Itu nggak. Ini tampilan kuliah Kak? Iya benar kayak gini. Ini santai banget ya. Boleh berarti ya. Oke, terus kalau di UGM ini akreditasinya apa Kak untuk ilpol pemerintahan? Saya tahu A ya, berarti udah bagus nih, keketatan prodinya juga lumayan, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian mau berusaha untuk masuk ke sana. Nah kemudian kalau untuk jurusan ilmu politik dan pemerintahan yang Kak Zafira tahu selain di UGM ada di mana aja sih Kak? Untuk politik dan pemerintahan sendiri yang gabung itu cuma ada di UGM. Kalau yang politik sama pemerintahan terpisah mungkin banyak ya Kak ya? Oke. Nah kemudian apa sih Kak keunggulan selain tadi satu-satunya program studi ilmu politik dan pemerintahan yang jadi satu di Indonesia kan hanya ada di UGM. Keunggulannya apa Kak? Keunggulannya apa sih ilmu politik dan pemerintahan UGM ini dibandingkan dengan mungkin PTN lain yang punya program studi ilmu politik sendiri, ilmu pemerintahan sendiri? Ya itu sih anaknya dapat dua-duanya. Terus mungkin dari pengajar-pengajarnya juga orang-orang hebat yang sering muncul di berita-berita gitu. Jadi rasanya kayak salah satu dosen kami aja itu menteri. Ada Pak Menteri ya. Ada Pak Menteri gitu. Jadi kayaknya lebih keren dari PTN lain gitu. Dan mungkin bisa digarisbawahi bahwa karena tadi di UGM satu-satunya PTN yang prodi ilmu politik dan pemerintahannya jadi satu, otomatis ya namanya dua prodi yang di PTN lain itu terpisah, yang dipelajari itu tentunya lebih banyak gitu, ilmu yang diserapnya juga jadi lebih
kaya gitu ya Kak ya. Jadi lebih kita dapat dua-duanya nih kalau Kak Zafira mungkin. Nah, kemudian kalau menurut Kak Zafira sendiri nih sebagai calon lulusan sarjana ilmu politik dan pemerintahan, bagaimana sih Kak Zafira sendiri udah nyemplung di ilmu ini gitu kan, memandang sistem politik dan pemerintahan yang ada di negara kita? Gimana ya? Aduh, saya bingung nih jawabnya. Ya, perspektif yang Kak Zafira pelajari sebagai mahasiswa gitu. Sebenarnya kita di kelas itu nggak pengajaran yang diberikan oleh dosen itu nggak pernah mendikte kita bahwa pemerintahan Indonesia tuh jelek atau baik atau buruk kayak gitu. Tapi lebih ke kita diberikan ruang seluas-luasnya buat memberikan opini. Jadi kita jarang menyebut kata buruk, jelek, baik, tapi lebih ke ada kekurangan nih di sini. Tapi kelebihannya ada ini juga gitu. Jadi pemerintahan Indonesia tuh ada cacatnya di bagian ini gitu. Tapi di bagian lainnya ini ada yang bagus juga. Jadi nggak untuk memandang satu sistem politik dan pemerintahan tuh nggak semata-mata tinggal bilang buruk baik gitu. Jadi buruk baik atau sedang itu relatif ya Kak ya. Tapi sebenarnya lebih kalau di ilmu politik dan pemerintahan membuka pandangan kita dari berbagai macam sisi. Iya benar. Ya, kita nggak bisa melihat sistem politik dan pemerintahan di negara kita nih jelek gitu, nggak bisa menjudge seperti itu juga. Tapi misalnya paling baik sistem politik kita paling baik itu juga nggak bisa, karena semua pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu sistemnya. Nah kemudian kan ya, pesan untuk adik-adiknya yang saat ini mungkin lagi galau-galaunya pilih jurusan, terus pengen masuk jurusan ilmu politik dan pemerintahan mungkin, tapi masih kayak maju nggak gitu, mungkin kayak gitu. Kak Zafira dulu juga pernah kan ngerasain mungkin yang galau atau bingung nih, yakin nggak sih nih salah jurusan nggak sih nih kalau saya milih ini gitu. Nah mungkin pesannya buat adik-adiknya apa Kak? Mungkin lebih ke pikirin bukan cuma yang kamu mau lakuin, tapi juga yang kamu pikir kamu bisa lakuin dengan baik gitu. Jadi yang emang kamu suka lakuin, jangan cuma aku pengen ini, aku pengen jurusan A, jurusan B, tapi pikirin kamu tuh bakalan nyaman gak sih belajar hal-hal macam itu gitu. Kalau kamu ngerasa emang bisa ngelakuin itu, lanjut aja. Walaupun ragu tapi lanjut aja. Jadi yang dipikirin juga jangan gini, kebanyakan yang bikin galau itu gini, ini saya bisa apa enggak ya, ini saya bisa enggak ya. Kalau ragu atau misalnya nggak yakin, tapi kamu kayaknya pengen gitu ya, mending lakuin dulu gitu. Sebelum kamu lakuin, kamu nggak usah bilang takut atau ragu gitu ya Kak ya. Dulu Kak Zafira kayak gitu cara mengatasi galaunya Kak. Iya benar. Wow, menarik banget nih berarti nih tentang ilmu politik dan pemerintahan. Mungkin ada lagi nggak Kak yang ilmu tentang prodi ini yang mungkin banyak orang yang belum tahu gitu, ada yang mau disampaikan juga Kak? Apa ya, mungkin yang paling menarik buat saya tuh satu kelas tuh rame. Satu kelas saya tuh sekitar 80 orang. Dan itu dari orang-orang berbagai daerah, suku di Indonesia. Dan ketika di kelas tuh semua orang punya space untuk ngasih opininya masing-masing. Jadi ketika ada yang beropini, walaupun kita kayaknya nggak cocok, tapi kita tuh sangat mengapresiasi orang-orang yang beropini. Jadi kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk berbagai macam opini gitu, dan nggak ada perasaan judgmental terhadap opini masing-masing, karena itu terjadinya di kelas gitu. Ketika di kelas ya udah rame beropini kayak gitu. Jadi nggak sestreng yang orang-orang atau anak-anak mungkin bayangkan ilmu politik pemerintahan kayak terlalu kaku, terlalu monoton. Itu sebenarnya enggak ya Kak ya, jauh dari kata itu ketika belajar gitu. Terus apa sih Kak mungkin enaknya kuliah di UGM? Kuliah di UGM enaknya mungkin dari title-nya aja lulusan UGM tuh udah wow gitu. Terus juga lingkungan pendidikannya pun bagus banget. Dan salah satu hal yang sering ditekankan juga soal kesehatan mental, itu sangat di isunya ya. Iya. Jadi apalagi di pandemi sekarang ya Kak ya, pandangan politik kita tentang pemerintah dan sebagainya
itu juga mempengaruhi ya kesehatan mental kita. Nah mungkin terus terakhir Kak, mungkin nih FISIP kan ilmu politik dan pemerintahan ada di FISIP nih. Di FISIP itu sendiri selain ilmu politik dan pemerintahan ada apa lagi jurusannya Kak? Ada hubungan internasional, terus sosiologi, manajemen kebijakan publik, politik pemerintahan itu tadi, sama satu lagi tuh pengembangan sosial dan kesejahteraan PSDK. Jadi lumayan ya banyak, tapi yang kayaknya keketatan prodi yang lumayan ini HI sama ilmu politik dan pemerintahan ya Kak ya. Wow, menarik banget nih tentang ilmu politik dan pemerintahan. Dengar dari cerita dari Kak Zafira ini, akhirnya kita kayak ngebuka pandangan kita tentang, ternyata prodi ilmu politik dan pemerintahan nggak seserem yang kita bayangkan ya, harus begini, harus kayak ketat banget, atau ternyata Kak Zafira cerita aja ibaratnya pada saat belajar aja santai banget ya Kak ya. Tapi semua orang bebas berpendapat, beropini, nggak ada judge atau nggak ada kayak salah-salahan gitu ya Kak. Kan biasanya kan budaya kita kalau ada orang yang suka beropini kan langsung dijudge kalau nggak sesuai dengan perspektif subjektif dari dirinya sendiri gitu kan. Tapi kalau di ilmu politik itu lebih freedom ya Kak? Iya, benar. Oke, jadi karena melihat dari sudut pandang manapun gitu, dari berbagai macam sisi gitu. Wow, menarik banget nih. Mungkin tadi yang disampaikan Kak Zafira bisa menambah insight buat kalian, bisa mungkin jadi yakin nih pengen ngambil ilmu politik dan pemerintahan, pengen ke UGM kayak tadi Kak Zafira kan. Kenapa yakin ke ilmu politik dan pemerintahan UGM? Karena ada sosialisasi Bu waktu itu datang, jadi saya makin yakin gitu, makin terbuka nih pemikiran saya untuk masuk ke sana. Siapa tahu mungkin abis ngeliat video ini Kak, nanti banyak adik-adiknya yang meneruskan ya, karena kayaknya setelah Kak Zafira belum ada lagi Kak. Kalau untuk filsafat ada mungkin ya penerusnya di tahun 2019, kemudian teknik nuklir di 2020, terus sebelum-sebelumnya tuh apa ya, lupa deh pokoknya. Tapi untuk yang Kak Zafira nih belum ada. Jadi mungkin the next ya, di video setelah nonton video ini mungkin ada pemahaman baru yang mungkin bisa menambah keyakinan mereka untuk milih ya Kak ya. Nah, untuk sharing kali ini mungkin terima kasih Kak Zafira sudah hadir di sini. Yang sebentar lagi kita doakan Kak Zafira ini sedang mau progres untuk skripsi ya Kak ya, dan mau balik lagi ke UGM. Tapi sebelum balik lagi ke Jogja, Ibu todong dulu ke sekolah dulu. Jadi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu. Dan mungkin kalau misalnya kalian nih pengen tanya-tanya sama Kak Zafira, pengen lebih detail lagi Kak, mungkin kehidupan mahasiswa ilmu politik dan pemerintahan di UGM kayak gimana sih Kak, mungkin bisa tanya-tanya ya Kak ya, melalui Instagram Kak Zafira @zferraris, nanti Bu tulis di sini. Nanti kalian bisa follow aja, DM Kak, tanya-tanya. Biasa anak-anak kayak gitu Kak, Bu ada nggak alumni di sini gitu. Nah biasanya kalau nggak Ibu kasih nomor WA-nya, Ibu kasih Instagramnya, nanti kalian DM sendiri ya, biasanya lebih eksklusif, nanya tuh lebih enak gitu. Nah mungkin kalian bisa kayak gitu. Nah untuk sharing sesi prodi ilmu politik dan pemerintahan UGM kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak di like, komen dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.